Jadi selama proses pilkada ini tidak ada anggota PPK yang diproses karena diduga melakukan satu pelanggaran. Betul. Betul ya? Tidak ada. Tidak ada. Tadi Bapak menyampaikan kepada pemohon ketika ditanya ada yang Bapak klarifikasi. Gimana itu Pak? Itu berdasarkan informasi, jadi saya langsung melakukan klarifikasi. Apakah klarifikasi itu benar atau tidak? Baik, Bapak mengerti enggak bahasa Indonesia? Mengerti Pak? Mengerti. Tadi saya tanya, ini mohon maaf kita berulang-ulang karena Bapak agak blur. Selama pilkada ini ada enggak anggota PPK yang pernah diproses karena diduga melanggar? Bapak mengatakan tidak ada yang melanggar. Di antara PPK itu tidak ada yang pernah melakukan pelanggaran. Betul. Sehingga tidak ada yang pernah diproses. Betul. Tetapi waktu ditanya oleh pemohon tadi, Anda mengatakan ada dugaan pelanggaran berdasarkan surat kaleng. Betul. Nah, ini yang mana yang benar? Ini kalau Bapak memberikan jawaban yang keliru, kami salah membuat putusan, masuk neraka kami. Bapak yang menjadi penyebabnya. Ada yang dibuat. Sekarang kabupaten lain masih ada yang ditanya tidak KPU? Prof, saya izin. Ini sudah selesai tapi sudah terlalu banyak pertanyaan saudara. Banjar nih yang mulia. Banjar silakan. Ini Banjar kan? Banjar. Ya sudah terlalu banyak. Yang lain. Karena memang banyak pelanggaran yang mulia. Sedikit Ya, saja. tapi sudah terlalu banyak. Satu-satu Kami memberi saja. porsi untuk termohon pihak terkait tadi untuk saksi-saksi Anda itu sangat terbatas. Baik yang mulia. Masih ada nggak untuk KPU yang lain? Oh, ada Banjarmasin yang mulia. Silakan. Oke, Banjarmasin. Banjarmasin, maju. Oke, saudara saksi. Saya ingin bertanya mengenai kejadian yang terjadi di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Baik, di Banjarmasin Selatan itu rekapitulasi dari tanggal 11 sampai tanggal 14 Desember tahun 2020. Di sana setiap kelurahan, Kecamatan Banjarmasin Selatan itu ada 12 kelurahan. Setiap kelurahan itu membacakan rekapitulasi. Saudara saksi, saya belum bertanya loh. Sebentar Bu, dengarkan dulu pertanyaan. Jangan Ya. buru-buru. Ya, di Kecamatan Banjarmasin Selatan saat itu ada tim kami yang tadi saudara saksikan pas ditanya oleh kuasa hukum lancar-lancar aja, tidak ada. Saya ingin ingatkan lagi nih ke saudara saksi dan ini saya harap dijawab dengan benar dan jujur. Di Kecamatan Banjarmasin Selatan itu sudah kami buktikan ada juga laporan dari tim kami, ada pembukaan kotak suara ketika selesai rapat pleno di Kecamatan Banjarmasin Selatan itu tengah malam dibuka di atas jam 12. Tidak ada saksi dari pasangan kami nggak tahu saksi dari Itu yang terkait. di cross saja, benar tidak? Ya. Jangan Anda kemudian yang Oke, baik yang mulia. pernyataan seperti itu. Apakah saudara saksi mengetahui hal tersebut? Dalam pembukaan kotak suara itu bukan pembukaan karena kita melaksanakan itu adalah dalam proses tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Loh, berarti itu tidak salah ya? Ya, Tidak ya? Tapi ada putusan rekomendasi dari Panwaslu dan sudah dikirim rekomendasinya ke Bawaslu Banjarmasin menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi dan meminta Bawaslu Banjarmasin menindaklanjuti hal tersebut. Berarti Ya. apa tindak lanjut dari KPU Banjarmasin? ya tindak lanjut kami adalah pelanggaran administrasi berupa teguran lisan. Saudara bilang tadi tidak apa-apa, tapi itu dikasih pelanggaran berupa teguran lisan. Secara Iya, praktik kan ada. begini, karena Bawaslu itu memberikan namanya surat rekomendasi, kami sebagai KPU itu wajib untuk menindaklanjutinya. Jadi kami tindak lanjuti, karena kalau kami tidak menindaklanjutinya, kami akan dipidana dan juga dilaporkan ke DKPP. Meskipun kami juga kurang paham pidananya itu adalah melanggar pasal 18, jadi kami tidak paham tentang itu. Oke, begini saudara saksi. Tadi saudara saksi bilang itu adalah tahapan yang sudah sesuai gitu. Ini saya tidak tahu nih bisa ditanyakan atau tidak. Apakah memang bisa
ketika sudah tidak ada saksi-saksi, rapat pleno sudah selesai, hasil pleno sudah dibagikan, lalu kotak suara dibuka malam hari di sebuah ruangan itu. Jangan pertanyaan yang menjawab. Boleh saya bercerita tentang kronologis pada rekapitulasi di Banjarmasin Selatan? Secara faktual ada pembukaan kotak suara di malam hari yang tidak dihadiri saksi-saksi, menurut saudara kan begitu kan? Betul, Yang Mulia. Nah, jangan pendapatnya dia yang ditanya. Benar tidak itu kejadian seperti itu? Nah, Ya. soal penilaian nanti kan kita punya penilaian hakim kan? Oke, Tidak benar ya harus- tadi saudara saksi ya. Dan sepengetahuan saksi itu sah-sah saja ya. Yang itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke, baik. Keberatan yang mulia, tadi Baik. sebetulnya saksi mau menyampaikan kronologisnya. Jadi kalau bisa kita Ada dengar alasan kronologis. kenapa ada pembukaan kotak suara itu di waktu seperti itu. Itu yang harus di. Nah, soal kemudian apakah ini melanggar aturan apa tidak? Itu ada mekanisme penilaian tersendiri, bukan kemudian Baik, Yang Mulia. ditanya kepada saksi pendapatnya bagaimana, sah apa tidak. Baik, Jangan baik. seperti itu. Mohon maaf Yang Mulia, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mengenai dalil kualitatif kami tentunya, apakah saudara saksi memperhatikan terjadinya pembagian sembako dengan citra diri petahana yang sudah tadi kami tampilkan berulang kali di Kabupaten Banjarmasin? Tidak, Apa? tidak mengetahui hal tersebut. Saksi mengetahui hal tersebut ya? Tidak mengetahui. Oh, saksi tidak mengetahui hal tersebut. Saksi ketika pelaksanaan pilkada ini dari 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon 23 Maret sampai 23 September, kesibukan saksi itu di bidang apa? Kami adalah komisi umum untuk yang dua pemilihan. Jadi pemilihan untuk wali kota dan juga pemilihan untuk gubernur. Nah, pada bulan Juni itu dibuka kembali yang namanya tahapan karena 3 bulan karena COVID kemarin. Nah, dimulainya di bulan Juni tersebut dimulai lagi. Nanti situ kami memulai kembali tahapan tersebut. Jadi selama itu saksi tidak pernah melihat ada pembagian sembako dari gubernur. Iya, tidak pernah. Sembako bertuliskan Paman Birin tidak pernah lihat ya? Tidak pernah. Tidak pernah melihat juga dari berita-berita? Tidak pernah juga. Karena kesibukan kita adalah sebagai penyelenggara pemilihan. Ya, sebagai penyelenggara tidak memperhatikan ya apa yang dilakukan oleh kontestannya. Tidak memperhatikan, kita juga bekerja sesuai dengan yang ada di kegiatan dan juga tahapan yang sudah sesuai dengan PKPU 5. Apakah ada surat tembusan dari Bawaslu Kalimantan Selatan mengenai hal yang saya tanyakan tadi, mengenai sembako? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Kalau perihal dengan tagline bergerak, apakah saudara saksi pernah melihat kalimat-kalimat bergerak di sekitar atau di sepanjang kota Banjarmasin? Ada. Ada. Di mana saja saudara saksi melihat? Di baliho-baliho untuk yang APK. Di sana ada tulisan bergerak. Yang non APK? Saya kurang tahu, tidak memperhatikan. Yang non Karena APK baliho- saudara saksi tidak memperhatikan. Di truk, di sepanduk acara, di baju-baju dinas, di sepeda motor dinas, saudara saksi tidak pernah lihat? Ya, tidak melihat. Tidak pernah lihat ya? Ya. Yang saudara saksi lihat khusus yang di APK saja begitu? Ya, tidak usah diulang. Oke, baik, Iya. Yang Mulia. Mengenai tandon, apakah saudara saksi pernah melihat tandon cuci tangan COVID-19 itu, yang oren-oren besar? Di Banjarmasin tentunya. Adanya biru, tidak ada. Tidak ada warna oranye. Oh, saudara tidak melihat yang berwarna orange? Iya, tidak ada. Oke, Cukup ya. oke, cukup Yang Mulia. Baik. Satu pertanyaan buat Hulu Sungai Tengah yang mulia. Hulu Sungai Tengah. Iya, Murjani ya. Pak Murjani. Murjani maju, satu pertanyaan. Ya. Tadi disebutkan suara tidak sah tadi, Bapak menyebutkan untuk gubernur 12% ya Pak. Hitungan kami Pak, 14%. Yang benar yang mana? Ya insya Allah yang benar kami Pak, cuman nanti dihitung ulang aja maksud saya. Pertanyaannya adalah, kalau tadi disebutkan untuk gubernur suara sahnya tidak 21.363, yang bupati berapa Pak? Saya bantu Pak. Jangan dibantu. Oh jangan, ini sudah. Ada Pak jawabannya yang bupati? Saya tidak bawa data untuk yang bupati. Di permohonan kami tertulis 8.285. Berapa pasangan calon bupati Pak? Kalau 8.000 tadi itu suara tidak sah.
Iya. Pertanyaan saya, berapa pasangan calon bupati di Hulu Sungai Tengah? Ada 5 pasangan calon. Iya. Jadi untuk 5 pasangan calon, Pak, suara tidak sahnya 8.285. Untuk berapa pasangan calon gubernur, Pak? Gubernur 2 pasang calon. Iya. Dan suara tidak sahnya adalah 21.363. Jadi untuk diketahui, Pak, 14% itu tinggi sekali karena rata-rata tidak sahnya itu secara nasional 3% dan untuk Kalsel 5,8%. Terima kasih Yang Mulia. Ada pendalaman dari Pak. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dari saya hanya satu, saya ingin konfirmasi pada Pak Abdul Karim Oman. Bisa Pak Abdul maju? Abdul Karim maju Pak. Kabupaten Banjar ya. Maju Pak. Banjar. Yang Mulia, mohon izin, yang bersangkutan sedang izin keluar sebentar ke toilet. Mana pulang? Ke toilet dulu sebentar. Oh ya. Mohon izin. Baik, mungkin lanjutkan dulu nanti baru saya. Saya sedikit ke Ibu Ramiyati ya. Ibu sejak kapan menjadi anggota KPU? Baru 1 kali ini. Ini periode pertama. Iya. Sudah berapa tahun Ibu? Dari 2018. 2018 sampai sekarang ya? Iya. Baik. Ibu, menurut norma, di mana saja boleh dilakukan, saya ulangi, di mana, kapan boleh dilakukan pembukaan kotak suara? Pembukaan kotak suara itu boleh dilaksanakan pada saat rekapitulasi. Diulangi Bu, kurang jelas. Pembukaan kotak suara itu boleh dilakukan pada saat rekapitulasi di berbagai tingkatan. Baik. Selain itu tidak ada? Waktu pemungutan. Waktu pemungutan, kotak suara dibuka, diperlihatkan kepada saksi, kotak suara kosong. Begitu kan? Iya. Betul. Sudah itu ditutup. Ditutup, disegel, Kemudian pada waktu rekapitulasi di tingkat TPS, perhitungan di TPS itu dibuka. dibuka kembali. Baik, setelah itu ditutup lagi. Ditutup lagi, kemudian pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan itu kembali dibuka. Buka lagi. Kemudian di tingkat kabupaten dibuka lagi. Tidak. Kalau gubernur di tingkat provinsi dibuka lagi. Tidak, karena untuk yang kotak pada yang berisi hasil itu sampai di tingkat kecamatan saja. Apa yang terakhir Ibu sampaikan? Pembukaan kotak Ya. bisa dilaksanakan itu pada rekapitulasi tingkat kecamatan. Oh, ya. Di tingkat kabupaten kota Ya. itu bukan kotak yang di kecamatan, tetapi kotak yang ada berisikan hasil rekapitulasi, yaitu di hasil kecamatan saja. Oke. Tetapi apabila diperlukan, kotak itu yang di kecamatan itu boleh dibuka. Baik. Selanjutnya gini Bu. Apa syaratnya untuk membuka kotak suara? Siapa saja atau siapa, saya robah pertanyaannya supaya Ibu lebih gampang menangkap. Kalau akan dilakukan pembukaan kotak suara, siapa saja yang harus hadir di tempat itu? Yang harus hadir di situ adalah saksi dari pasangan calon dan juga Bawaslu ataupun pengawas di berbagai tingkatan. Oke, jadi tidak boleh atau menurut aturan pelanggaran kalau dilakukan kotak suara tanpa dihadiri oleh yang dipersyaratkan untuk hadir. Ya. Baik. Terima kasih Pak Umar, sudah ada? Untuk Ibu ada sudah cukup. Terima kasih. Pak Karim Oman nanti. Abdul Karim, Bapak Abdul Karim, silakan Yang Mulia. Baik, terima kasih Pak Abdul Karim Oman. Tadi memberikan keterangan itu terkait dengan ada 10 TPS yang dimenangkan oleh pasangan calon nomor 1. Pertanyaan saya adalah, apakah pada ke-10 TPS itu ada saksi dari kedua pasangan calon atau tidak? Yang kedua, apakah saksi misalnya dari pasangan calon 02 apakah menggunakan hak suaranya di
TPS yang 10 itu. Maaf yang mulia, kalau yang 10 TPS itu di Kabupaten Tapin. Ini Oh, ini Tapin, bukan di Banjar. bukan yang mulia. Oh, Yang sorry. 10 TPS 100% hadir, 100% dapat suara untuk satu itu Tapin yang mulia. Ini Oh, yang di Tapin. di depan yang dihadapkan ini Kabupaten Banjar yang mulia. Oh, maaf kalau gitu. Kalau gitu saya ke Tapin saja. Tapin Pak. Baik, terima kasih karena tadi saya tidak sempat melihat saksi-saksi ini yang Tapin. Pertanyaan saya tadi kalau misalnya saksi sudah dengar, apakah di 10 TPS itu yang dimenangkan oleh pasangan 01, apakah ada saksinya atau tidak, dan apakah saksinya ikut memilih di 10 TPS itu? Sebentar saya cek dulu ya, yang mulia. Saksinya tidak ada yang mulia. Gimana, kurang jelas suaranya? Saksinya tidak hadir. Saksinya tidak hadir di ke-10 TPS itu. Seluruh saksi atau hanya pasangan calon nomor 2 yang tidak ada? Di Kualam Sari TPS 2 hadir yang mulia. TPS 2 ada? Ada. Ada. Ikut menggunakan Syamsul Bahri namanya, bertanda tangan. tapi tanda tangan ya. Maksud saya apakah dia ikut memilih di situ? Saya tidak tahu yang mulia. Oke, terima kasih. Saya kembalikan pada yang mulia Pak Ketua. Baik, terima kasih. Saya kembali ke Pak Karim ya, Pak Karim, Abdul Karim Oman. Baik, silakan Pak. Bapak, sudah tegang-tegang, kita santai aja ya. Kita santai saja, ngomong apa adanya. Pak Karim, sudah berapa lama jadi anggota KPU? Mohon maaf yang mulia tidak jelas. Sudah berapa lama menjadi anggota KPU? Oh, ini baru yang pertama. Ini baru yang pertama. Baik, berarti sama dengan Ibu tadi ya, Ibu Wahda ya, baru yang pertama. Nah, apa atau bagaimana hubungan antara komisioner KPU dengan anggota PPK? Izin yang mulia menjelaskan. Silakan. Kebetulan hubungan kami secara profesional yang mulia. Ya, Dan bagus-bagus saja semuanya. ya Bapak jelaskan bagaimana profesionalnya itu. Dalam hal pekerjaan ditambah lagi saya adalah divisi hukum dan pengawasan. Jadi ketika saya mendapat informasi yang terkait dengan penyalahgunaan integritas, maka itu adalah kewenangan saya untuk melakukan pengawasan internal. Baik, Bapak di bagian komisi pengawasan ya. Divisi hukum dan pengawasan. Divisi pengawasan, sorry. Bapak di divisi pengawasan berarti termasuk mengawasi PPK. Betul. Tuh. Nah, di kabupaten Bapak, pelanggaran-pelanggaran apa yang pernah dilakukan oleh PPK? Untuk pilkada ini baru ada pelanggaran yang kami berhentikan, itu adalah KPPS, Pak. PPK tidak ada yang melakukan pelanggaran. Tidak ada. Dan kami memberikan sanksi pemberhentian. TPS 8 di atas nama Tukadir. Yang PPK tidak ada. Saya ulangi pertanyaan ya. Yang PPK berarti tidak ada yang melakukan pelanggaran. Tidak ada. Baik. Apakah ada anggota PPK yang pernah diproses? Karena Untuk pilkada ini tidak ada. Ya. Untuk yang pilkada tidak ada. Jadi selama proses pilkada ini tidak ada anggota PPK yang diproses karena diduga melakukan satu pelanggaran. Betul. Betul ya? Baik. Tidak ada. Tidak ada. Tadi Bapak menyampaikan kepada pemohon ketika ditanya ada yang Bapak klarifikasi. Gimana itu Pak? Itu berdasarkan informasi, jadi saya langsung melakukan klarifikasi. Apakah klarifikasi itu benar atau tidak? Baik, Bapak mengerti enggak bahasa Indonesia? Mengerti, Pak? Mengerti. Tadi saya tanya, selama pilkada ini ada enggak anggota PPK yang pernah diproses karena diduga melanggar? Bapak mengatakan tidak ada yang melanggar. Di antara PPK itu enggak ada yang pernah melakukan pelanggaran. Betul. Sehingga tidak ada yang pernah diproses. Betul. Tetapi waktu ditanya oleh pemohon tadi, Anda mengatakan ada dugaan pelanggaran berdasarkan surat kaleng. Betul. Nah, ini yang mana yang benar? Saya mendapat informasi itu kan tidak jelas yang mulia, mohon maaf. Saya mendapat informasi itu tidak jelas. Begitu Jadi Pak Oman. saya langsung, ya. Pak Oman,
yang dijawab itu yang saya tanyakan saja. Saya ulangi kembali, ini mohon maaf kita berulang-ulang karena Bapak agak blur. Tadi Bapak mengatakan Bapak di divisi pengawasan. Salah satu tugasnya divisi pengawasan adalah mengawasi penyelenggara di bawahnya KPU Kabupaten, termasuk PPK, termasuk PPS, termasuk di TPS. Itu kan kewenangannya Bapak untuk mengawasi. Nah, Bapak mengatakan tidak ada anggota PPK yang pernah diproses ketika saya tanya. Tetapi saya ingat betul jawaban Bapak tadi ketika ditanya pemohon, walaupun lama baru saudara mengaku, saudara mengatakan ada yang saya klarifikasi karena ada surat kaleng. Nah, saya jadi bingung. Bapak ini memberi keterangan yang mana yang kami mau gunakan. Begini yang mulia, izin saya menjelaskan sedikit. Berdasarkan surat tersebut, saya menanyakan secara pribadi terhadap PPK tersebut. Loh, Bapak kan tidak bisa melepaskan diri sebagai, tentu Bapak kalau melakukan klarifikasi, Bapak dalam kapasitasnya sebagai Ketua Divisi Pengawasan. Tidak mungkin kan Bapak melakukan klarifikasi secara pribadi. Betul. Saya memanggilnya, saya menanyakannya, apakah benar informasi tersebut, dan kata dia tidak benar, ada hal terjadi. Bapak memanggil itu dalam kapasitas Bapak sebagai komisioner, Pak. Mohon maaf, tadi saya salah. Divisi Pengawasan. Betul. Betul. Makanya tadi saya tanya, Bapak sudah berapa lama jadi anggota KPU? Dan tidak ada juga proses dari Bawaslu, Pak, waktu itu. Tidak usah ditanya ya, tidak usah disampaikan yang saya tidak tanya, Pak. Nah, kenapa saya tanya tadi sudah berapa lama Bapak menjadi anggota KPU? Karena sebelum menjadi KPU ada surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu 1 kali 24 jam. Itu KPU, Bawaslu juga begitu, Pak. Jadi terakhir pertanyaan saya untuk Bapak, yang mana yang harus kami percaya? Ada yang diklarifikasi atau tidak ada yang diklarifikasi? Ini kalau Bapak memberikan jawaban yang keliru, kami salah membuat putusan, masuk neraka kami. Bapak yang menjadi penyebabnya. Ada yang diklarifikasi, Pak. Ada, baik. Terima kasih. Cukup yang mulia.